Kemungkinan besar, kita semua itu pernah bertemu dengan seorang narsis. You're a fucking ugly bitch. I wanna stab you to death, and then play around with your blood. Orang yang sangat merasa bahwa dirinya itu lebih besar dari orang-orang lain. Orang yang kalau keinginannya nggak dikabulkan, akan marah-marah dan tantrum seperti anak kecil. Kemungkinan besar, kita semua pernah bertemu langsung dengan seorang narsis. Dan kemungkinan besar, kita capek dan kesal saat berhadapan dengan mereka. Untungnya, orang-orang narsis ini jarang ditemui secara langsung. Jarang kita temukan di dunia nyata. Namun, beda hal lagi saat kita buka HP kita. Beda lagi urusannya saat kita masuk ke dalam dunia maya. Beranda sosmedku mayoritas terdiri dari video-video memes dan kucing. Namun, seringkali ada hal-hal lain di luar memes dan kucing yang terpajang di beranda ini. Video seorang ibu yang marah-marah ke anaknya sendiri, mengumbar masalah-masalah privat yang harusnya dapat diselesaikan secara pribadi. Foto seorang pria yang memamerkan gelar pendidikan palsu dari universitas palsu. 2020 Untuk apa? Gelar akademik yang diperoleh Raffi Ahmad dari UIPM Indonesia tidak diakui Kemendikbud. Sebenarnya, mencari perhatian secara semena-mena itu nggak masalah kok. Bahkan, mencari perhatian secara berlebihan, secara semena-mena, menurutku pendapatku, itu nggak masalah sama sekali. Kalau aku sih bakal ngeselin aja liatnya, tapi ya selagi mereka nggak ganggu kita secara langsung, ya nggak apa-apa. Yang bermasalah, itu adalah saat mereka ganggu kita atau orang lain secara langsung. Saat mereka menggunakan power atau menggunakan kekuatan yang mereka punya untuk memeras orang-orang di sekitarnya. Dan sayangnya, dunia modern saat ini sangat-sangat mendukung dinamika tersebut. Sangat mendukung munculnya orang-orang yang mencari perhatian secara berlebihan. Karena zaman sekarang, perhatian dapat secara langsung diubah menjadi uang. Dan apalah uang, selain simbol dan alat ukur kekuatan. Dan ini gaji yang akan gue terima itu sebesar 18.600.000 ya teman-teman. As you can imagine, as you stack tens of videos, hundreds of videos, that passive income starts to add up. Pada video ini, kita akan membahas mengenai narsisisme. Mulai dari apa itu narsisisme, sampai dengan bagaimana dunia modern dapat menyuburkan trait kepribadian yang ngeselin ini. Sebelum kita lanjut, mari kita definisikan narsisisme. Karena definisi narsisisme dari mata publik dan dari mata psikologi itu agak berbeda, malah berbeda banget. Jadi, kalau dari mata ilmu psikologi, narsisisme itu adalah trait kepribadian. Maksudnya trait kepribadian itu apa? Anggaplah trait kepribadian itu kayak kebiasaan, kayak pola dari bagaimana seseorang itu berpikir, berperilaku, dan berperasaan. Salah satu contoh trait kepribadian yang terkenal itu misalnya introvert, di mana pola orang introvert itu adalah mereka cenderung untuk nggak mengutarakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan, serta perilaku mereka cenderung lebih terbatas dalam konteks sosial. Nah, narsisisme dalam psikologi dilihat sebagai trait kepribadian juga, di mana pola kepribadian seorang narsis itu berputar pada rasa cinta diri sendiri yang berlebihan. Mereka berpikir kalau mereka itu lebih besar daripada orang lain. Mereka berperilaku bahwa mereka seolah-olah lebih besar dari yang lain. Jadinya, mereka terlihat seperti orang yang sombong. Dan emosi mereka sangat dipengaruhi oleh apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. By the way, bagi kalian yang anak psikologi, sorry banget kalau kalian kurang srek sama definisi simple yang ku kasih di atas. By any means, aku nggak bermaksud untuk sangat-sangat menyimpelkan trait kepribadian yang sangat-sangat-sangat kompleks ini. Namun, aku rasa penyimpelan ini sangat diperlukan, karena sampai sekarang aja, dunia psikologi masih ngembangin definisi dan kategori konkret dari narsisisme. Narsisme bukanlah fenomena baru. Sejak ribuan tahun yang lalu, sifat ini sudah nggak disukain oleh masyarakat manusia dari berbagai macam budaya. Ketidaksukaan tersebut seringkali diabadikan dalam legenda dan cerita rakyat. Salah satu legenda yang paling terkenal adalah kisah Narsisus dari mitologi Yunani. Narsisus adalah seorang pemuda tampan yang menarik perhatian seorang nymph bernama Echo. Si nymph ini mengungkapkan cintanya ke Narsisus, tetapi Narsisus menolak cintanya. Karena penolakan ini, Narsisus setelahnya dikutuk untuk tidak dapat mencintai orang lain lagi selamanya. Mulai pada hari itu,
Narsisus hanya dapat mencintai dirinya sendiri. Ketika dia melihat bayangannya di permukaan air, dia jatuh cinta pada refleksinya sendiri dan tidak bisa melepaskan pandangannya. Ia pelototin terus air tersebut selama berjam-jam dan pada akhirnya jatuh tenggelam di kolam tersebut. Ia terpaku oleh cerminan dirinya sendiri dan meninggal karenanya. Kisah ini merupakan bukti bahwa masyarakat Yunani zaman dulu telah membenci sifat narsis. Sejak zaman dulu, manusia menyadari bahaya dari narsisisme. Bagaimana sifat ini bukan hanya ngeselin ke orang lain, tetapi dapat berbahaya bagi diri pengidapnya sendiri. Tidak berhenti di legenda rakyat semata, ketidaksukaan masyarakat manusia terhadap sifat narsis berlanjut ke ajaran agama. Di dalam ajaran banyak agama, sifat sombong dan egois dianggap sebagai sifat yang berbahaya dan harus dihindari. Kebanyakan ajaran agama menekankan pentingnya rendah hati dan empati terhadap orang lain. Namun, ribuan tahun setelah mitos Narsisus ditulis, persepsi masyarakat kita terhadap para narsisus ini telah berubah. Yang awalnya hanya sifat yang dibenci dan harus dihindari, kini ya masih dibenci. Tetapi paradoxically, kini secara sadar maupun tidak sadar, juga kita sukai. Sekarang, mari kita bahas salah satu teknologi yang paling penting di zaman kita, internet. Specifically, mari kita bahas perkembangan internet. Pada awal mulanya, internet merupakan alat khusus bagi orang-orang militer di Amerika Serikat. Selanjutnya, WWW atau World Wide Web diciptakan. Dan pada saat WWW ini diciptakan, masyarakat awam akhirnya dapat mengakses informasi-informasi yang ada di internet lewat sekedar ketikan doang. Media sosial pertama kali muncul pada saat WWW ini dikembangkan. Dan media sosial pada zaman dulu ini sangatlah berbeda dengan media sosial zaman sekarang. Dulu, medsos secara umum punya dua fungsi utama. Satu, ngobrol sama orang yang kita nggak kenal. Dan dua, ngobrol sama orang yang kita udah kenal di dunia nyata. Untuk fungsi pertama, kamu harus masuk ke dalam komunitas yang biasanya cuma ada di blog-blog tertentu. Dan untuk fungsi kedua, kamu perlu pakai medsos kayak Facebook, Instagram, atau Twitter. Tapi jangan bayangin medsos-medsos ini sama kayak ya medsos zaman sekarang. Karena zaman dulu, fungsinya itu masih sangat-sangat terbatas. Beda sama zaman sekarang. Kedua fungsi ini adalah fungsi sosial dan juga hiburan. Interaksi yang kita lakukan di medsos zaman dulu tujuannya adalah untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Dan interaksi dari hubungan inilah yang akan menghibur kita untuk bangun komunitas atau catch up sama teman kita. Oleh karena itu, secara umum internet zaman dulu bisa dibilang lebih nggak toksik dibanding zaman sekarang. Nah, bedanya dengan medsos zaman sekarang kita punya fungsi tambahan. Fungsi nonton atau baca konten yang nggak ada hubungannya sama bangun komunitas maupun ngobrol sama temen. Fungsi untuk nonton video dari seorang stranger di internet tanpa berinteraksi langsung sama mereka. Sama kayak apa yang sedang kalian lakukan sekarang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hiburan semata, platform buat algoritma nih yang bisa dibilang dapat ngesortir jenis-jenis konten yang kemungkinan kita bakal suka. Dan dari algoritma inilah kita kemudian sadar akan jenis konten yang lebih populer, jenis konten yang lebih disukai oleh banyak orang. Dan konten-konten tersebut adalah konten dengan sentimen yang negatif, konten toksik. Dan karena sekarang platform media sosial menawarkan reward berupa uang yang dapat ditukarkan untuk perhatian yang didapatkan oleh seorang kreator, semakin banyak perhatian didapatkan oleh seorang kreator, maka ya semakin banyak uang yang kemungkinan mereka akan dapatkan. Hal ini kemungkinan besar menyebabkan banyaknya konten-konten negatif yang ada di feeds kita. Walau kita secara sadar kesal terhadap konten-konten ini, kita secara tidak sadar akan tetap memiliki dorongan yang kuat untuk memperhatikan mereka. Sama aja kayak liatin rumah kebakaran. Kita tahu bahwa rumah yang kebakar itu merupakan hal yang sangat-sangat buruk. Tetapi, agak sulit bagi diri kita untuk melepaskan mata dari pemandangan tersebut. Dan dalam hal membuat konten seiramanya rumah yang kebakaran, seorang narsis atau seseorang yang secara umum ngeselin merupakan ahlinya dalam memantik api tersebut. Di dunia digital ini, narsisme seakan menemukan panggungnya. Narsisis dengan perilaku-perilaku yang eksentriknya adalah bahan bakar utama bagi algoritma sosial media. Ada yang bilang orang-orang ini sebagai master manipulator.
Orang-orang yang emang secara sengaja buat konten-konten kontroversial dan mereka sadar akan hal itu. Namun, menurutku banyak dari mereka yang bukan semata-mata master manipulator, yang dari sananya gak memanipulasi sistem, tetapi mereka seringkali ya hanya menjadi diri mereka sendiri. Dan kebetulan mereka seorang narsis beneran, dan justru itulah yang membuat konten mereka sangat-sangat menonjol. Di sisi lain, audiens yang merasa kesal dengan konten narsis juga tidak sepenuhnya bebas dari lingkaran setan ini, karena ya alegori rumah kebakaran tadi. Selain itu, juga bukan merupakan pilihanku untuk melihat video-video Nikita Mirzani di feeds IG-ku kan. Kritik atau bahkan olokan dari audiens justru menjadi bahan bakar bagi algoritma untuk mendorong konten-konten ini lebih jauh lagi. Ini adalah lingkaran setan yang hampir sempurna. Narsisis menghasilkan konten yang menarik perhatian, audiens merespons secara negatif maupun positif, dan bodo amat reaksinya mau negatif ataupun positif, karena algoritma media sosial akan membaca ini sebagai sinyal bahwa konten tersebut layak diperbincangkan. Pada akhirnya, baik narsisis maupun audiens terperangkap dalam pola yang ngeselin, tetapi anehnya juga menghibur. Dengan demikian, narsisme di media sosial ini menjadi lebih sekedar dari perilaku yang menjengkelkan. Iya, bagi banyak kreator di luar sana, menjadi strategi bertahan hidup di dunia digital, di mana perhatian adalah mata uang utama, dan klik serta komentar atau share adalah bentuk validasi yang memperkuat perilaku tersebut. Selama algoritma terus memberikan imbalan untuk perhatian tanpa memandang kualitas interaksi, selama itulah konten-konten ini akan selalu menemukan cara untuk berkembang.